lagi. Perkenalkan, saya Irani Hoironis, dosen informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Saya tergabung dalam kelompok keahlian informatika dan sistem intelijen serta kelompok riset artificial intelligence Siliwangi. Konsentrasi mengajar saya di bidang matematika komputer. Saya mengampu mata kuliah metode numerik, aljabar linier, kalkulus, matematika diskrit, dan statistika probabilitas. Teknik pengajaran yang saya lakukan adalah dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, penyampaian berdasarkan pada textbook yang digunakan disertai dengan beberapa contoh dan aplikasi sederhana. Pada tahap interaction, saya membuka komunikasi bertanya melalui Google Classroom dan WhatsApp. Selain itu, saya berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya ketika pembelajaran berlangsung. Pada tahap assessment, mahasiswa diberi penilaian yang didasarkan pada tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Saat ini, saya akan menyampaikan bentuk pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa untuk mata kuliah metode numerik dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah metode numerik merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa informatika yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah numerik dan mengimplementasikannya ke dalam program sehingga mahasiswa dapat memiliki kemampuan untuk membuat model matematika dan menerapkannya ke dalam bidang informatika. Bahan kajian atau materi pembelajaran yang disampaikan meliputi yang pertama hampiran dan galat, 2 sistem persamaan nonlinier, 3 sistem persamaan linier, 4 interpolasi polinom, 5 turunan numerik, dan 6 integral numerik. Capaian luaran yang diharapkan diantaranya adalah mahasiswa mampu menyelesaikan masalah hampiran dan galat menggunakan komputasi numerik, solusi sistem persamaan nonlinier, solusi sistem persamaan linier, interpolasi polinom, turunan numerik, dan integrasi numerik. Selain itu juga, mahasiswa mampu menganalisis dan mengaplikasikan metode numerik dalam beberapa contoh kasus menggunakan aplikasi. Metode atau bentuk pembelajaran yang dilakukan yaitu berupa ceramah, diskusi kelas, problem-based learning, dan collaborative learning melalui pemberian tugas-tugas yang dikerjakan secara mandiri oleh mahasiswa. Bentuk pembelajaran dilakukan secara hybrid, yaitu daring dan luring disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Luring diselenggarakan di kelas berupa tatap muka dan daring menggunakan media Jmeet atau Zoom. Materi pembelajaran didasarkan pada buku referensi yang digunakan, yaitu yang pertama metode numerik buku karangan dari Rinaldi Munir, yang kedua metode numerik untuk teknik, yang ketiga komputasi numerik dengan MATLAB. Selain itu, mahasiswa dipersilahkan untuk dapat menggunakan referensi lain baik berupa e-book, video, atau buku fisik lainnya yang dapat memperkaya wawasan mahasiswa mengenai metode. Pada awal perkuliahan, tata tertib dan kontrak perkuliahan disampaikan kepada mahasiswa. Kemudian disepakati bersama bentuk dari proses pembelajaran, indikator, dan persentase penilaian. Berikut cuplikan penyampaian perkuliahan yang saya lakukan secara daring di kelas metode numerik. Metode eliminasi Gauss dan variasinya serta metode dekomposisi LU dinamakan dengan metode langsung, sedangkan solusi sistem persamaan linear yang diperoleh dengan
iterasi atau lelaran dinamakan dengan metode tidak langsung atau metode iteratif. Ada dua metode lelaran. Yang pertama metode lelaran Jacobi, yang kedua metode lelaran Gauss-Seidel. Jadi diingatkan kembali materi sebelumnya itu penyelesaian dengan sistem persamaan nonlinear, bahwa untuk melakukan iterasi kita harus tahu dulu berapa nilai awal, kemudian nilai pembatasannya. Kalau di nonlinear itu ada galat yang menjadi pembatasnya. Jadi kita akan melakukan iterasi sampai dengan batas galat yang ditentukan. Untuk lelaran Jacobi dan lelaran Gauss-Seidel juga prasyaratnya sama, bahwa dia harus mempunyai nilai awal, kemudian ada nilai pembatasan. Metode lelaran Jacobi. Ini yang banyak ditemukan di penelitian-penelitian itu yang sifatnya SPL, sistem persamaan linear, banyak menggunakan metode ini, metode lelaran Jacobi dan Gauss-Seidel. Coba saja nanti bisa di-searching penelitian-penelitian yang menggunakan lelaran Jacobi dan Gauss-Seidel. Misalkan diberikan tebakan awal X0, persamaan lelarannya adalah X0 sama dengan X1 untuk tebakan 0, kemudian X2 0 sampai dengan Xn 0 transpose, karena dituliskannya ke pinggir. Prosedur lelaran untuk lelaran pertama, kedua, dan seterusnya adalah menggunakan rumus ini untuk penentuan X1, X2 sampai dengan Xn. X1 untuk lelaran pertama sama dengan B1 dikurangi A12 X2, kemudian dikurangi A13 X3, dikurangi sampai dengan A1N Xn. X-nya itu harusnya besar. Ya, menandakan variabelnya dibagi dengan A11. Kemudian untuk X2-nya sama dengan B2 dikurangi A21 X1 dikurangi A22 X3 sampai dengan A2N Xn. Ini kalau kita gambarkan dalam bentuk matriks, ini kan mulai dari A11 ya, A12, A13 sampai dengan A1N. Ini A21, A22, A23 sampai dengan A2N. Ini sampai dengan AM1, AM2, AM3 sampai dengan AMN. Gitu, AMN. Jadi untuk penentuan X1 berarti nanti ini sama dengan B1, B2 sampai dengan Bn. Nah, posisinya adalah seperti ini. Ya, kembali kepada matriksnya. Mana X2-nya? Nanti kan yang diketahui SPL itu X1 tambah X2, misalkan tambah X3 sama dengan 4. Nah, posisi X1, X2, X3 kita akan melakukan iterasi pada X-nya sampai dengan iterasi kesekian yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Kemudian sampai dengan Xn. Untuk iterasi yang kedua ditentukan dari nilai X sebelumnya. X1
untuk iterasi kedua sama dengan B1 dikurangi A12 X2 nilai pada iterasi sebelumnya dikurangi A13 X3 untuk nilai iterasi sebelumnya dikurangi sampai dengan A1N XN. Nah, X-nya ini harusnya besar. Dibagi dengan A11. Jadi, kalau tadi disederhanakan, di sini kan berarti untuk X1 sama dengan, nih, ini untuk X2 ya, X2 sama dengan B2, berarti ini yang diketahui ada 3, harusnya nanti ini ke bawahnya ada 3. Ya, B2-nya, misalkan ini 5, ini hanya contoh saja. X2-nya berarti B2 itu 5, A21 itu adalah 1. Oh, ini harusnya disederhanakan dulu. Ini kalau kita sederhanakan berarti X2 sama dengan 5 dikurangi X1 dikurangi X3. Karena di sini nilainya 1 berarti per X2-nya 5 dikurangi X1-nya nanti harus ditentukan berapa nilai X0, X1 untuk yang X1 untuk yang 0 berapa, kemudian X2 untuk yang 0 berapa, kemudian X3 untuk yang 0 berapa. Itu dipakai nilai untuk pertama, selanjutnya untuk iterasi kedua menggunakan nilai pada iterasi yang pertama. Itu gambaran dasarnya. Nanti kita lihat melalui contoh. Sampai dengan XN sekian. Dapat rumuskan dengan menggunakan dengan pola seperti yang tadi dijelaskan. Rumus umum untuk mencari nilai X pada sistem persamaan linear dengan menggunakan metode Lelarang Jacobi adalah XI K plus 1 sama dengan BI dikurangi sigma N sampai dengan J. J sama dengan 1 sampai dengan N, kemudian J tidak sama dengan I, AIJ, XJ untuk iterasi yang ke K. K-nya mulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Tak hingga di sini sampai dengan kondisi memenuhi yang dipersyaratkan. Dibagi dengan AII. Kita lihat melalui contoh. Contoh, tentukan solusi sistem persamaan linear berikut. 4X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 7. Kalau tadi variabelnya X1, X2, X3, di sini variabelnya X, Y, dan Z. Yang diketahui ada 3 sistem persamaan linear. Kemudian yang kedua, 4X dikurangi 8Y ditambah Z sama dengan min 21. Kemudian SPL yang ketiga, min 2X ditambah Y ditambah 5Z sama dengan 15. Kalau kita gambarkan, ini seperti ini. 4, min 1, kemudian 1. Ini 4, min 8, kemudian 1. Kemudian min 2, min 1, min 5. Kemudian min 7, min 21, 15. Tapi untuk menentukan nilai yang akan kita gunakan berarti harus menyederhanakannya terlebih dahulu. Di sini yang diketahui nilai awal P0-nya X0, Y0, Z0 adalah 1, 2, 2. Solusi sejatinya sudah ditentukan nilainya 2, 4, 3.
Ya, untuk menentukan perhitungan yang akan kita lakukan, yang pertama dicari adalah X-nya. Ini bisa disederhanakan dengan nilai X sama dengan 7 ditambah Y, ya, dikurangi Z per 4. Kemudian ini Y sama dengan, di sini dia min, jadi min atau plus? -21, ya, ditambah 4X ditambah Z dibagi 8. Jelas kan? Kemudian yang terakhir Z sama dengan, ini untuk R plus 1 ya. R plus 1, Z R plus 1. Ini R, ini R, R, R. 15 ditambah 2X dan R, kemudian min R dibagi Z itu nilainya ini. Ya, setelah itu kita bisa melakukan perhitungan lelarannya. Di sini sebetulnya sudah ada penyelesaiannya. Nah ini harusnya R-nya kecil. R-nya kecil, identitas untuk X. X yang mana? X yang menentukan nilai R-nya. Jadi, karena lelaran kan berarti akan bertambah 1 mulai dari nilai lelaran pertama, kedua, ketiga, penambahan 1 kali lelaran berikutnya. Lelaran yang pertama itu kalau kita coba tentukan berapa nilai untuk X1, X, Y, dan Z persamaan X, Y, dan Z-nya, kita langsung masukkan nilai-nilainya. Untuk lelaran Jacobi itu menggunakan nilai pada tebakan awal, X0, Y0, dan Z0. Di sini X itu sama dengan 7 ditambah Y min Z dibagi dengan 4. Yang diketahui nilai X0, Y0, dan Z0 adalah 1, 2, 2. X0 sama dengan 1, Y0 sama dengan 2, dan Z0 sama dengan 2. 7 ditambah 2, 2-nya adalah X, Y, ditambah Y min Z, ditambah Y min Z, dibagi dengan 4, hasilnya 1,75. Y sama dengan 21 ditambah 4X, ya, 4X ditambah dengan Z, sama dengan Z, dibagi 8, hasilnya 3,375. Kemudian yang Z, 15 ditambah 2X dikurangi Y, dibagi dengan 5, hasilnya adalah 3. Kemudian dilanjutkan dengan iterasi kedua. Iterasi kedua menggunakan nilai yang dihasilkan pada iterasi pertama. Ini nilai-nilai ini yang dipakai. Kita coba masuk ke Excel. Ya, kita hitung benar Kak itu sampai ke 20 iterasi.
Dengan pembatasan nilai X-nya adalah X sama dengan 2, kemudian Y-nya 4, Z-nya 3. X0, X, Y, Z. X0-nya tadi 1, 2, 2. Ini muncul X0-nya enggak? Muncul, Bu. Muncul. Kemudian, mulai dari iterasi pertama. Penentuan nilai tebakan awalnya adalah 1, 2, 2. Kemudian, kita masukkan untuk rumus X-nya itu tadi, X sama dengan 7, 7 ditambah Y min Z bagi 4. Jadi 4. Kemudian yang Y 21 tambah 4X plus Z bagi 8. Kemudian untuk Z 15 ditambah 2X min Y bagi 5. Jadi pembatasannya adalah 2, 4, 3. Batasnya 2, 4, 3. Ya, solusi sejatinya adalah 2, 4, 3. Nah, kita coba masukkan ke sini mulai dari lelaran yang pertama. Lelaran yang pertama itu X sama dengan 7. 7 ditambah Y dikurang Z dibagi 4. Ini sama ya 1,75. Kemudian yang kedua 21 ditambah 4 kali X ditambah Z dibagi 8. Hasilnya 3,375, betul. Kemudian yang Z sama dengan 15 ditambah 2 kali X min Y dibagi 5. Hasilnya adalah 3. Kemudian setelah didapatkan 1, kita coba tarik. Kita lihat di sini yang menjadi pembatasan adalah ininya kita buat notasi logikanya. Jika X1-nya sama dengan 2, maka dia berhenti. Jika Y-nya sama dengan 4, maka berhenti. Jika Z-nya sama dengan 3, maka berhenti. Tapi ketiga-tiganya harus dipenuhi secara langsung. Berarti pakai logika M. Ya. Berarti tidak. Ya, lanjut. Logika sederhana berarti bukan kalau salah satu bisa dipenuhi, ini matematika diskrit. Kalau salah satu bisa dipenuhi, berarti dia akan stop. Karena ini ketiga-tiganya dia harus dipenuhi, maka menggunakan logika N. Untuk X, Y, dan Z. Di sini, notasinya masih lanjut, berarti kita bisa langsung tarik di sini dari iterasi pertama sampai iterasi 11. Kita coba tarik, apakah sudah bisa berhenti? Di sini masih lanjut, kita coba teruskan. Ini sampai ke iterasi berapa, bisa stop. Masih lanjut. Saya akan kasih tugas dengan penyelesaian seluruh metode yang kita pelajari. Sebelum ke situ, saya coba perlihatkan terlebih dahulu penelitian yang menggunakan metode Gauss
untuk menentukan perhitungan waktu lampu lalu lintas. Jadi bagaimana implementasi dari metode yang sudah kita pelajari pada kondisi nyata di lapangan. Di sini perhitungan yang dilakukan akan menentukan pengambilan keputusan waktu lamanya lampu lalu lintas di arus tertentu. Di sini kita lihat bagaimana pola penyelesaian dengan menggunakan matriks. Dengan menggunakan matriks, penyelesaian dengan menggunakan metode Gauss. Ini penentuan metode apa yang dipakai itu nanti disesuaikan dengan bagaimana kerumitan ketika mengimplementasikan masalah tersebut, bentuk abstraksi masalah ke dalam model SPL-nya. Bentuknya non-SPL atau SPL. Melihat dari rumitnya, kemudian harus ditentukan metode mana yang sesuai. Ini salah satu contoh dengan menggunakan metode Gauss. Jadi implementasinya adalah seperti ini. Pada penelitian ini dia melakukan abstraksi tingginya peminatan terhadap kendaraan dan alat transportasi. Jadi lampu lalu lintas itu dia harus mengatur ulang berapa tepatnya setiap arusnya, dilihat dari bagaimana kondisi di lapangan gitu. Kalau misalkan lebih macet, ya berarti dia harus mengurangi waktu tersebut. Nah, yang paling penting adalah dilihat dari masalah tersebut, kemudian melihat dari rumusan Gauss, kemudian di sini algoritma dibuat berdasarkan iterasi Gauss-Seidel untuk menyelesaikan sistem persamaan linearnya seperti tadi, pola pengungkapan masalahnya, kemudian menggunakan sigma yang tadi kita ketahui, langkah-langkahnya, kemudian diimplementasikan ke dalam algoritma mulai dari perhitungan awal sampai dengan akhir. Ya, ini langkah-langkah sederhana nanti bisa diimplementasikan ke dalam salah satu bahasa pemrograman tertentu. Kemudian diketahui di sini dari yang diketahui tersebut ditentukan nilainya ke dalam bentuk matriks. Ini dilihat berapa waktu dari setiap lajurnya, lajur 1, 2, 3, 4. Ini bentuk konkretnya dari apa yang kita pelajari. Biasanya kan pertanyaannya ngapain kita belajar itu gitu. Nah, ini supaya inline dengan kondisi di lapangan, ini nanti bisa diimplementasikan tidak hanya pada lampu lalu lintas, mungkin nanti ada masalah yang lain yang bisa digunakan menggunakan metode tersebut. Ini rancangannya adalah seperti ini kondisinya, merah, kuning, hijau, gitu. Kemudian buat dalam bentuk matriks, kemudian pengkodean, kemudian perhitungan, setelah perhitungan nanti didapatkan hasil, dan nilai ini sebagai rekomendasi berapa waktu yang ditentukan untuk setiap lajurnya. Gitu. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?